I can't think nothing better than spending my day. Halo semua, My life is sunny selamat and datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi intuisi hari ini. Merkuri masih di oposisi dengan Lilith sampai tanggal 17. Venus, ini new moon ya, masih new moon, yang artinya gelap gulita ya, karena completely dark karena dia baru akan nongol, jadi masih gelap. Sedangkan Venus itu lagi square dengan Saturn, yang artinya itu seperti bilang antara fix mindset or growth mindset. Jadi bukan Saturn dengan Pluto, salah, bukan dengan Saturn tapi dengan Pluto gitu. Jadi Venus keharmonisan yang memang Pluto itu kan transformasi ya gitu. Square artinya tensi. Jadi Venus yang lagi gontok-gontokan untuk bertransformasi, mau berkembang atau enggak energinya, atau mau tetap aja begini, fix atau growth, stagnan atau berkembang, tumbuh berkembang gitu kan. Kalau sedangkan new moon itu di Scorpio, yang artinya adalah, dan bersamaan kemarin baru direct kayak kita Marsnya ya, Mars direct, artinya Scorpio itu deep, dan Pluto juga, energinya Pluto kan, yang mana transformasi. Scorpio itu tentang transformasi. Jadi untuk memulai segala sesuatu, karena new moon itu tentang starting ya, beginning ya, ingin memulai sesuatu. Nah, untuk memulai sesuatu itu memang harus ada transformasi, yaitu kita merubah diri kita sendiri. Dan juga Scorpio itu tentang desire. Jadi dengan Venus square Pluto, desire yang memang gontok-gontokan sama transformasi ya. Kalau emang mau ya, apapun yang kita mau, terkadang kita harus berani untuk mengekspresikan ya. Kita harus berani juga merubah diri kita sendiri untuk mencapai apapun goalnya gitu kan. The Wheel of Fortune. For materials, Eight of Wands, Page of Swords, the Star. Two of Wands, Hangman,
King of Cups. The Hierophant. Energi secara keseluruhan atau subconscious mind-nya adalah The Hierophant, energinya Taurus. Uranus masih di situ dan retrograde selama 1 bulan penuh ini, itu retrograde. Jadi masih adanya keinginan untuk memperdebatkan status quo, keinginan untuk rebel, keinginan untuk lebih punya kebebasan. Yang mana hari ini, maksudnya saat ini kita masih di seasonnya Scorpio, itu lebih ke relationship kita, lebih tentang ke relationship kita ya. Dan kita mungkin juga lagi energinya adalah healing, energi Virgo ya. Healing atau isolation, mengisolasi diri untuk mendapatkan pencerahan dari dalam diri kita masing-masing, mendapatkan jawaban-jawaban itu ya, yang memang kita harus bertransformasi. Six of Cups, karena ada yang mengikat, entah itu karma, entah itu anak, entah itu masa kecil kita, yang jelas nostalgia, kita mengikat kita sendiri. Five of Swords, kita ingin melepaskan diri dari hal-hal yang memang sudah tidak ada gunanya lagi, membersihkan diri, decluttering itu kalau istilahnya mau jadi minimalis ya, kita membersihin diri kita, mengurangi dari hal-hal yang memang membebankan kita. Semakin kita berat, semakin kita banyak punya, kita membebankan diri kita sendiri. Kalau mau travel yang jauh, bawa yang ringan ya, kayak gitu deh. Jadi decluttering ya. Five of Swords itu kita mengurangi hal-hal yang memang tidak kita butuhkan, supaya kita bisa lebih ringan. Page of Cups, ingin membuka hati, menawarkan ada permintaan maaf atau membuka hati, mencoba untuk memahami dengan segala kepolosan ya. Energinya rekonsiliasi, reuni, justice, energi Libra, reuni dengan yang sudah selesai. Ingin menegakkan keadilan, ingin membuat segala sesuatunya benar atau memperbaiki yang memang sudah lawas, yang sudah lewat, segala sesuatu yang memang sudah gagal di masa lalu, yang maksudnya bukan masa lalu, yang sudah lewat lah, yang sudah lawas. Sorry, belum gue matiin. Karena ada ending di situ. Justice, energi Libra. Venus masih di Libra ya. Ingin menciptakan keharmonisan itu kembali, memperbaiki yang rusak. Karena ketidakseimbangan, ingin membuat segala sesuatunya kembali harmonis. Ya. The Devil, energinya Capricorn. Ini tentang komunikasi yang terputus mungkin, tentang segala sesuatu yang mengikat kita, mungkin karena
sesuatu yang tidak balance tadi, sesuatu yang tidak harmonis, yang sesuatu kegagalan di masa lalu yang masih bisa diselamatkan, ya, yang menahan kita dari apapun yang memang kita menahan perkembangan diri kita masing-masing gitu. Karena istilahnya unfinished business itu yang akan ngeblok gitu, yang akan ngeblok perkembangan kita sendiri, itu yang harus dibenerin, diperbaiki. Yaitu komunikasi kita juga sendiri. Begitulah energi ya. Mungkin ada yang berhubungan dengan Capricorn, Libra, ya, Pisces, Virgo, Taurus. Kalau Virgo itu ada di friendship. Jadi ini hubungan pertemanan yang hilang kontak mungkin ya, yang hilang kontak, yang ingin diperbaiki juga dengan masa kecil kalian, masa kecil kita, atau nostalgia yang membuat kita jadi mungkin ada yang hubungannya tidak harmonis lagi, ya memang di masa di kemarin di masa lalu mungkin kita sudah nge-cut orang itu, ngeblok orang itu gitu, yang ingin kita perbaikin lagi. Oke. Wow. Anyway, mungkin terlalu spesifik gue bacanya, mungkin beberapa dari kalian itu akan resonate, gue nggak tahu ya. Energi yang pertama, the wheel of fortune, energinya Jupiter, yaitu energinya Sagittarius juga Pisces. Itu tentang value kita, tentang prioritas kita, tentang income kita, tentang material possession kita saat ini, yang memang dalam transisi antara ending dan beginning. Oke. Yang juga itu berkaitan dengan karma dan healing. Dan itu semua tergantung juga dengan kemampuan kita dalam berkreativitas ya. Ini energinya terus lah, Sun sextile Sun sextile Jupiter. Sun sextile Jupiter artinya kreativitas kita ya. Bagaimana kita ingin mengekspresikan diri kita dalam memulai sesuatu yang baru ya. Itu keharmonisan, kreativitas, dan lebih mudah karena matahari ada di situ. Matahari dengan energinya planet the sun sama maksudnya Jupiter ya, itu juga tentang keberuntungan gitu loh. Right, karena ada ending dan beginning, dan itu fasenya the moon cycle ya.
memang sudah seharusnya untuk berputar gitu loh. Mungkin energinya kita sekarang lebih untuk waspada, untuk menjadi lebih waspada dalam spending, dalam finance ya, lebih waspada, lebih hati-hati, nggak terlalu bukan yang berfoya-foya gitu. Eight of Wands, kita ingin action, movement ya. Atau ada yang mungkin beberapa dari kalian akan pindah, relokasi. Ini tentang spiritual connection sih. Biasanya kartu itu Eight of Wands itu tentang spiritual connection ya. Tapi di sini gue ngeliatnya emang lebih ke movements, entah relokasi, actions, untuk apa yang memang kita anggap itu punya nilai. Kita akan memulai dengan energi yang nyumbun lagi. Page of Swords, kita ingin mengumpulkan data, informasi ya, untuk kita pelajari lebih dalam supaya kita menambah wawasan kita, skill kita, keterampilan kita ya. Itu kepo lah, kita ingin kepo, kita curious, kita pengen tahu. Atau energi memata-matai. Dan di bawahnya The Wheel of Fortune itu ada The Star, yang artinya juga healing, yang artinya juga fated, destiny, wish fulfillment. Jadi dengan adanya di bawah ini Jupiter ya, transisi ini, ending dan beginning ini memang sudah suratan, sudah takdirnya. Karena ending dan beginning inilah yang akan menuntun kita menuju ke wish fulfillment, ke healing. Energi Aquarius. Ini di home, family, and foundation ya. Healing di sana. Home, family, and foundation yang memang harus dihadapi. Oke. Two of Wands di bawahnya. Ini kan di crossroad. Kita ingin melihat 2-3 langkah ke depan di setiap pilihan, jalan yang kiri apa yang kanan. 2-3 langkah ke depannya seperti apa. Ingin punya visi di masing-masing pilihan supaya kita bisa lebih hati-hati dalam memilih, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masa depan kita sendiri ya kan? Hangman, stuck, ingin movement karena sudah capek. Stuck atau hanging, gantung, menggantungkan situasi, sikon atau kondisi, situasi dan kondisi apapun itu yang memang sudah harus kelar tapi tidak dikelar-kelarin, malah membeli waktu, mendelay ya segala hal untuk diselesaikan ya. Kali ini energinya ingin mengakhiri apapun yang gantung, yang mengganjal, yang selama ini bikin kita stuck ya. Kita ingin ambil tindakan karena stuck ini mungkin karena selalu ada di crossroad
persimpangan jalan yang kita tidak ambil dan kita menjadi stuck. Itu energinya. Dan kita selalu mencoba untuk membeli waktu sebelum kita menyelesaikan, sebelum kita mengambil keputusan jalan mana, kita akan terus selalu stuck di posisi yang tidak nyaman itu gitu. King of Cups mungkin ya energi karena ada cinta, jadi mungkin ada yang berhubungan dengan Pisces, Aquarius, Sagittarius, Gemini atau Scorpio. Ini tentang ingin tahu lebih banyak, ingin mengenal lebih dalam tentang apapun yang kita cintai. Atau bagaimana kita akan mengekspresikan diri kita. Karena ini artinya komunikasi ya. Ingin memulai berbicara atau berkomunikasi, ingin mengekspresikan diri, mengekspresikan cintanya ya. Perasaannya tuh. Oke. Dia lagi mempelajari bagaimana dia mampu mengungkapkan perasaannya gitu, yang selama ini dia gantungkan hanya karena tidak tahu apa yang harus dipilih untuk mendapatkan sebenarnya apa sih gitu, desire-nya gitu, apa sih life purpose gua gitu. Ini juga bisa dibilang the star north nodes ya. Kalau kemarin energi Venus yang trine dengan siapa namanya? Aduh lupa gue. Venus trine Gemini ya. Gemini itu kan nodes. Ya sekarang north nodes kan lagi di Gemini. Ya betul. Dan south node-nya di Sagittarius. Maaf. Betul. Oke. Apa kata Universe Tarot? There is a stream of life supporting my dreams. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Kok lampunya enggak banget ya? Guidance for today. Leap of faith. Take a risk and put your heart through desire into action. Desire, new moon in Scorpio. Action, Mars direct. Ya, take a leap of faith. Energi Aries.
pelajaran. What is the lesson for today? Sensuality. Express your sensuality. Energi Lilith dan Mercury. Wisdom of the Oracle. Terbalik. Clean it up, kebalik. Kalian sudah siap. Kalian sudah lepaskan segala kekhawatiran dan cara berpikir atau asumsi-asumsi yang tidak sehat atau tidak menguntungkan, tidak berguna untuk diri kita sendiri. Mystical Shaman, apa yang kita harus bawa? Apa yang harus kita sadari hari ini? Nggak ada yang nggak mungkin, ya kan? Semesta tidak kenal baik atau buruk, semuanya baik kalau kita mampu memahaminya. Pasang niat kalian, lempar yang tinggi, semesta akan mengabulkan. Oh ya, gue, I, saya menjadi saksi akan apa yang saya percayai. Kita semua menggunakan kata saya, kita semua menggunakan kata kamu, kita semua menggunakan nama itu, dan itulah kita. What we share is we all are I and we all are you. Oneness. Kali ini gue ngelihatnya, ini galak banget nih ngelihatnya. Kayak ada yang mata-matain, kayak ada yang shock. Matanya mata kaget. Energinya yang gue rasain dengan AI kali ini adalah kita menyadari. Gue menyadari kalau pintunya ternyata terbuka. Shock dong gitu. Itu cuma salah satu contoh pintunya terbuka. Jadi sebenarnya gue bebas gitu. Jadi gue selama ini bebas gitu. Ada yang kita sadari, yang sebenarnya selama ini nyata di situ, nyata selalu ada di situ, tapi kita nggak pernah ngeh. Seperti kita nafas gitu, kita nafas, tapi kadang-kadang kita lupa kalau kita nafas gitu, karena saking biasanya gitu, saking
otomatisnya gitu kita tidak mengindahkan gitu, kita tidak mengindahkan, bahkan tidak memberi value, seakan-akan meng-underestimate dari apapun itu. Dan itu membuat kita setelah kita sadarin kita shock, gitu. Energinya mungkin juga tentang kreativitas kita dalam yang kita bisa kembangkan dengan bekerja sama dengan orang lain, membentuk suatu komunitas. Kita bisa berbuat untuk kita, berbuat dari kita untuk kita dengan energi the beast. Mungkin juga ada energi tentang third party, ya, pihak ketiga yang baru sadar. Ada mungkin yang baru sadar kalau adanya peluang gitu, adanya peluang untuk bekerja sama membangun sebuah goal. Daripada ngumpul-ngumpul nggak jelas, mendingan ngumpul-ngumpul membangun, berguna untuk kita juga. Energinya Sylvia Plath, the dark. Ini gue ngerasanya ini energi Lilith. Mangkok itu kayak bola mata juga gak sih? Bagus, itu kayak bola mata, yang mana ini roknya itu urat-urat dari bola mata itu sendiri. Ini judulnya The Dark. Makanya gue bilang ini energinya kayak Lilith, The Black Moon. Dan dia sadari dan dia bersaksi gitu kan, akan segala tensi yang membuat mata itu bisa melihat urat-urat itu, yang mampu membuat kita melihat atau menyadari akan segala hal yang berkaitan. Dan ini juga bisa dibilang karena gue ngomong Lilith, jadi ini energinya juga sesuatu yang tabu, sesuatu yang membuat kita merasa mudah tersinggung, tersakiti secara emosional karena ini cewek, ya. Dan segala kepercayaannya terhadap yang kita lihat, yang kita mampu sadari atau kita mampu lihat. Apapun yang kita lihat belum tentu kita sadari. Entah kenapa gue ngomong gitu. Seakan-akan energinya bilang begitu gitu. Dan ini juga masalah persepsi kan. Lihat nih, ada garisnya tuh, yang membuat penglihatannya dia membuat menarik gitu kan, kayak menarik bola mata ini keluar dari supnya, dari mangkoknya, hanya dengan segala intensitas, ya, kekuatan dari kesadarannya dalam berpersepsi. Dia mampu membuat ini naik gitu. Baru ngah gue. Lihat nggak tangannya dia. Udah kayak monster kan.
yang yang disembunyikan di bawah roknya gitu, yang transparan itu ya, luka yang ingin diangkat, dia ingin diangkat ke permukaan untuk untuk disadari, diakuin dan diterima. Sakit sih, the dark ya, the dark. Subconsciousnya pon, dark. Nggak tahu kenapa gue keingetan the dark age, masa-masa kegelapan. Wow. Oke, ini kalau dirangkum ya, ini tentang kesadaran kita sendiri dalam berpersepsi akan luka-luka kita. Setelah kita sadari itu, akankah kita mampu menghadapi ya, apapun yang negatif, yang luka itu, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif dengan bekerja sama untuk membangun dari kita buat kita, dan menyadari semuanya dengan penuh. Kalau kita semua terconnected ya, dengan luka, hurt people. Orang yang sakit akan menyakiti, dan karena kita saling terikat satu sama lain, interconnectedness. Oke, udah segitu aja. Udah besok ya. Dah.